Pengelolaan kekayaan adalah sebuah proses yang kompleks dan memerlukan strategi yang terencana dengan baik. Dalam budaya Tionghoa, pengelolaan kekayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Pendekatan mereka menggabungkan prinsip-prinsip tradisional dengan teknik-teknik keuangan modern yang dapat diukur secara matematis dan diterapkan untuk mencapai efisiensi finansial yang tinggi. Tidak hanya sekedar mempertahankan kekayaan, mereka juga fokus pada bagaimana kekayaan itu dapat tumbuh dan diwariskan ke generasi berikutnya dengan cara yang terstruktur. Salah satu keunggulan pendekatan Tionghoa dalam mengelola kekayaan adalah kemampuan mereka untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi ekonomi yang dinamis. Mereka menggunakan alat-alat teknikal seperti pembukuan ganda, analisis rasio keuangan, dan prinsip investasi jangka panjang untuk memastikan keamanan aset. Pendekatan ini juga disertai dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, seperti vintage, untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka. Dalam video ini, kita akan mengupas 15 cara teknis yang digunakan orang Tionghoa untuk mengelola kekayaan mereka. Dari sistem pembukuan hingga strategi investasi, dari pengelolaan hutang hingga perlindungan aset, setiap metode akan dibahas secara mendalam dan teknikal. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang dapat Anda aplikasikan dalam kehidupan pribadi maupun bisnis Anda. Dengan memahami metode-metode ini, Anda tidak hanya akan belajar mengelola kekayaan, tetapi juga mengembangkan aset Anda secara berkelanjutan. Kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah menerapkan sistem pembukuan ganda. Sistem pembukuan ganda adalah pondasi akuntansi modern dan menjadi salah satu teknik utama yang digunakan orang Tionghoa dalam mengelola keuangan mereka. Prinsip dasarnya adalah setiap transaksi dicatat dalam dua sisi, debit dan kredit. Hal ini memastikan bahwa semua aktivitas keuangan tercatat secara akurat, transparan, dan dapat didiversifikasi. Dengan sistem ini, mereka dapat dengan mudah melacak arus kas, mengidentifikasi anomali, dan menganalisis kesehatan keuangan secara keseluruhan. Dalam penerapannya, orang Tionghoa sering menggunakan pembukuan ganda untuk mencatat pemasukan dari berbagai sumber, seperti bisnis, investasi, atau aset sewa, dan membandingkannya dengan pengeluaran operasional serta biaya hidup keluarga. Mereka juga menghitung saldo akhir untuk memastikan bahwa aset mereka bertambah setiap bulan. Dengan pencatatan yang akurat, mereka mampu menemukan pola pengeluaran yang tidak efisien dan memperbaikinya untuk meningkatkan margin keuntungan atau tabungan. Keunggulan lain dari sistem ini adalah kemampuannya untuk memberikan data yang dapat diandalkan dalam membuat laporan keuangan. Dalam bisnis, laporan ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan strategis, seperti ekspansi usaha, investasi baru, atau pengelolaan hutang. Bahkan dalam lingkup keluarga, pembukuan ganda membantu menentukan alokasi anggaran yang optimal, misalnya untuk pendidikan anak, asuransi kesehatan, atau dana darurat. Sistem pembukuan ganda juga meminimalkan resiko kehilangan atau salah catat dalam pengelolaan kekayaan. Orang Tionghoa sering mengintegrasikan sistem ini dengan perangkat lunak akuntansi atau aplikasi vintage untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Dengan digitalisasi pembukuan, mereka dapat mengakses data kapan saja dan memanfaatkan analitik keuangan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang posisi aset mereka. Secara keseluruhan, pembukuan ganda bukan hanya sekedar teknik pencatatan, tetapi juga alat analisis yang membantu orang Tionghoa mengelola kekayaan mereka dengan lebih sistematis. Sistem ini memberikan kerangka kerja yang solid untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah keuangan yang diambil berdasarkan data yang valid dan terpercaya. Kemudian cara orang Tionghoa mengelola kekayaan yang kedua adalah menyusun portofolio investasi dengan alokasi aset yang seimbang. Orang Tionghoa memahami pentingnya diversifikasi dalam investasi untuk mengurangi resiko dan memaksimalkan pengembalian. Prinsip ini diterapkan melalui penyusunan portofolio investasi dengan alokasi aset yang seimbang.
Dalam pendekatan ini, aset mereka dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti saham, obligasi, properti, dan aset cair, berdasarkan tingkat resiko dan tujuan finansial jangka panjang. Langkah pertama adalah menentukan profil resiko, di mana mereka mengevaluasi sejauh mana mereka bersedia menerima fluktuasi nilai aset dalam jangka pendek. Investor konservatif mungkin akan mengalokasikan lebih banyak dana ke aset dengan risiko rendah, seperti obligasi atau properti. Sementara investor agresif cenderung menaruh porsi lebih besar pada saham atau investasi yang lebih dinamis. Dengan memahami toleransi resiko, mereka dapat menyusun portofolio yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Selain itu, orang Tionghoa menggunakan prinsip alokasi aset berdasarkan usia dan fase kehidupan. Misalnya, investor yang lebih muda cenderung memiliki portofolio yang lebih agresif karena mereka memiliki waktu lebih banyak untuk mengatasi volatilitas pasar. Sebaliknya, mereka yang mendekati masa pensiun biasanya mengalokasikan lebih banyak aset ke instrumen yang stabil untuk melindungi nilai kekayaan. Strategi ini memastikan bahwa portofolio tetap relevan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan hidup. Penyusunan portofolio juga melibatkan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa komposisi aset tetap sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan keuangan. Misalnya, jika pasar saham mengalami pertumbuhan pesat, proporsi saham dalam portofolio mungkin akan meningkat, sehingga perlu dilakukan rebalancing untuk menjaga keseimbangan. Proses ini sering dilakukan secara disiplin untuk menghindari resiko overexposure pada satu jenis aset. Teknik ini dilengkapi dengan penggunaan teknologi seperti perangkat lunak manajemen investasi atau penasehat robo-advisor yang membantu mereka memantau portofolio secara real-time. Dengan data yang akurat dan analitik yang mendalam, mereka dapat mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan strategis. Hasil akhirnya adalah portofolio yang seimbang, tangguh, dan mampu menghadapi perubahan pasar di masa depan. Kemudian cara orang Tionghoa mengelola kekayaan yang ketiga adalah menggunakan debt to income ratio untuk pengelolaan hutang. Debt to income ratio atau DTI adalah salah satu indikator utama yang digunakan orang Tionghoa untuk memastikan bahwa hutang mereka berada dalam batas yang sehat. DTI dihitung dengan membagi total kewajiban hutang bulanan dengan total pendapatan bulanan, kemudian dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persentase. Prinsip ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pendapatan mereka digunakan untuk membayar hutang, sehingga dapat menghindari resiko gagal bayar. Dalam praktiknya, mereka menjaga DTI tetap rendah, biasanya di bawah 35%. Untuk memastikan bahwa hutang tidak menjadi beban yang mengganggu stabilitas finansial. Misalnya, jika pendapatan bulanan adalah 10 juta rupiah, maka total kewajiban hutang yang ideal tidak boleh melebihi 3, juta rupiah per bulan. Dengan menjaga rasio ini, mereka memastikan bahwa masih ada ruang untuk kebutuhan lain seperti tabungan, investasi, dan pengeluaran darurat. Pengelolaan hutang dengan pendekatan DTI juga membantu dalam mengambil keputusan strategis terkait pinjaman. Sebelum mengambil kredit baru, seperti KPR atau kredit usaha, mereka selalu menghitung dampaknya terhadap rasio DTI. Jika rasio sudah terlalu tinggi, maka mereka cenderung menunda atau mencari alternatif pembiayaan yang lebih ringan, seperti pinjaman berbunga rendah atau pembiayaan tanpa agunan. Selain itu, orang Tionghoa sering menggunakan sistem amortisasi untuk melunasi hutang secara bertahap. Mereka menghitung pembayaran pokok dan bunga secara rinci agar sesuai dengan anggaran bulanan. Dalam beberapa kasus, mereka memprioritaskan pelunasan hutang dengan bunga tinggi terlebih dahulu untuk mengurangi beban finansial jangka panjang. Pendekatan ini dikenal sebagai strategi debt avoidance yang efektif dalam mengoptimalkan pembayaran hutang. Penggunaan teknologi seperti kalkulator DTI atau aplikasi manajemen hutang juga menjadi bagian dari strategi mereka. Dengan alat ini, mereka dapat memonitor perkembangan hutang secara real-time dan merencanakan langkah untuk melunasi hutang lebih cepat. Melalui pendekatan teknikal ini, orang Tionghoa mampu menjaga hutang mereka tetap terkendali, sehingga mendukung pertumbuhan kekayaan jangka panjang.
Kemudian cara orang Tionghoa mengelola kekayaan yang keempat adalah memanfaatkan compound interest dalam investasi jangka panjang. Salah satu prinsip yang paling dihargai oleh orang Tionghoa dalam membangun kekayaan adalah memanfaatkan bunga majemuk atau compound interest untuk investasi jangka panjang. Prinsip ini bekerja dengan menginvestasikan kembali bunga yang diperoleh, sehingga menghasilkan efek penggandaan atau compounding effect yang signifikan seiring waktu. Dalam praktiknya, mereka memilih instrumen investasi yang menawarkan potensi pengembalian stabil, seperti reksadana, saham dividen, atau deposito. Sebagai contoh, investasi sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat pengembalian tahunan 10% akan berkembang menjadi 259 juta dalam 10 tahun jika bunga diinvestasikan kembali setiap tahun. Dengan memanfaatkan kekuatan waktu, bunga majemuk dapat mengubah investasi kecil menjadi jumlah besar dalam jangka panjang. Orang Tionghoa juga memahami pentingnya memulai lebih awal untuk memaksimalkan efek bunga majemuk. Mereka sering menanamkan konsep ini pada anak-anak mereka sejak dini, mendorong mereka untuk menabung dan menginvestasikan uang sejak usia muda. Bahkan investasi kecil yang dilakukan dari awal kehidupan dapat menghasilkan pertumbuhan signifikan di masa depan, karena waktu memberikan keuntungan terbesar dalam proses ini. Selain itu, mereka menggunakan simulasi investasi untuk merencanakan target keuangan jangka panjang. Dengan bantuan kalkulator bunga majemuk atau aplikasi investasi, mereka dapat memproyeksikan pertumbuhan aset berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan dan durasi investasi. Simulasi ini membantu mereka menetapkan target realistis dan memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Pendekatan teknis ini juga disertai dengan diversifikasi untuk mengurangi resiko. Meskipun bunga majemuk sangat menguntungkan, mereka menyadari bahwa fluktuasi pasar dapat mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, mereka membagi portofolio mereka di berbagai instrumen untuk memastikan pertumbuhan tetap stabil, bahkan dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Dengan strategi ini, bunga majemuk menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kekayaan jangka panjang. Kemudian cara yang kelima adalah menggunakan leverage secara strategis untuk pertumbuhan modal. Leverage adalah alat yang sering digunakan oleh orang Tionghoa untuk meningkatkan kapasitas modal mereka. Leverage memungkinkan mereka meminjam dana untuk diinvestasikan dalam aset yang memberikan pengembalian lebih besar dari biaya pinjaman. Strategi ini digunakan dengan hati-hati, mengingat resiko yang terlibat jika pengembalian investasi lebih rendah dari biaya bunga pinjaman. Misalnya, dalam investasi properti, mereka mungkin memanfaatkan kredit pemilikan rumah atau KPR untuk membeli properti yang nilainya cenderung meningkat seiring waktu. Dengan hanya menyetor uang muka, mereka dapat mengendalikan aset bernilai jauh lebih besar. Jika properti tersebut menghasilkan pendapatan sewa yang cukup untuk menutupi cicilan dan bunga, maka leverage ini dianggap berhasil. Namun orang Tionghoa sangat berhati-hati dalam menghitung potensi keuntungan sebelum menggunakan leverage. Mereka menggunakan alat seperti analisis arus kas, rasio pengembalian, dan proyeksi pertumbuhan nilai aset untuk memastikan bahwa investasi yang didukung leverage memberikan hasil yang menguntungkan. Mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga dan stabilitas pasar sebelum mengambil keputusan. Untuk meminimalkan risiko, mereka sering mengkombinasikan leverage dengan diversifikasi aset. Sebagai contoh, alih-alih menginvestasikan seluruh pinjaman pada satu properti, mereka membagi dana tersebut ke dalam beberapa proyek dengan risiko dan pengembalian yang berbeda. Strategi ini membantu mereka melindungi modal sekaligus meningkatkan potensi keuntungan. Dalam pengelolaan leverage, orang Tionghoa juga memanfaatkan teknologi untuk memantau perkembangan aset dan kewajiban mereka. Aplikasi keuangan memungkinkan mereka untuk melacak rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio secara real time, sehingga mereka dapat segera mengambil tindakan jika leverage mereka mulai mendekati batas yang tidak aman.
Pendekatan ini memastikan bahwa leverage digunakan secara strategis untuk mendorong pertumbuhan modal tanpa menimbulkan risiko berlebihan. Kemudian cara orang Tionghoa mengelola kekayaan yang keenam adalah mengukur rasio likuiditas untuk keamanan keuangan. Rasio likuiditas adalah indikator yang sering digunakan oleh orang Tionghoa untuk mengukur kemampuan keuangan mereka dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini mencerminkan seberapa mudah aset dapat diubah menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai signifikan. Salah satu rasio yang umum digunakan adalah rasio lancar atau current ratio, yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Dalam praktiknya, mereka menjaga rasio lancar di atas 1 untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Sebagai contoh, jika aset lancar berjumlah 500 juta rupiah dan kewajiban lancar 300 juta rupiah, rasio lancar mereka adalah 1,67, yang menunjukkan posisi keuangan yang sehat. Hal ini penting terutama untuk bisnis keluarga, di mana perputaran kas menjadi kunci keberlangsungan operasi. Selain rasio lancar, mereka juga menghitung rasio cepat atau quick ratio, yang mengeluarkan persediaan dari aset lancar. Rasio ini memberikan gambaran lebih konservatif tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban segera. Strategi ini memastikan bahwa mereka tidak hanya bergantung pada aset yang mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk dicairkan, seperti stok barang atau investasi jangka panjang. Untuk meningkatkan likuiditas, mereka sering menyimpan dana darurat yang cukup, biasanya setara dengan 6-12 bulan pengeluaran bulanan. Dana ini ditempatkan dalam instrumen yang sangat likuid seperti deposito berjangka atau rekening tabungan berbunga. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menghadapi keadaan darurat tanpa harus menjual aset produktif atau mengambil hutang baru. Teknologi juga memainkan peran penting dalam pengelolaan likuiditas. Orang Tionghoa menggunakan perangkat lunak akuntansi dan aplikasi keuangan untuk memantau rasio likuiditas secara real-time. Alat ini membantu mereka mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi krisis dan merencanakan langkah-langkah proaktif untuk menjaga stabilitas keuangan. Dengan pendekatan ini, mereka dapat memastikan bahwa likuiditas selalu terjaga tanpa mengorbankan peluang investasi. Kemudian cara yang ketujuh adalah menerapkan prinsip Rule of 72 untuk perencanaan investasi. Rule of 72 adalah alat matematika sederhana yang digunakan orang Tionghoa untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan investasi mereka pada tingkat pengembalian tertentu. Prinsip ini menghitung durasi penggandaan dengan membagi angka 72 dengan tingkat pengembalian tahunan rata-rata. Sebagai contoh, jika tingkat pengembalian investasi adalah 8% per tahun, maka waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan investasi adalah 72 dibagi 8, yaitu sama dengan 9 tahun. Prinsip ini memungkinkan mereka membuat keputusan cepat tentang instrumen investasi mana yang paling efisien dalam mencapai target keuangan mereka. Mereka juga menggunakan Rule of 72 untuk menilai resiko versus imbal hasil dari berbagai instrumen investasi. Misalnya, instrumen dengan pengembalian tinggi mungkin menggandakan investasi dalam waktu yang lebih singkat, tetapi biasanya disertai resiko yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka mempertimbangkan diversifikasi portofolio untuk menyeimbangkan risiko sambil tetap memanfaatkan pertumbuhan yang cepat dari instrumen tertentu. Prinsip ini tidak hanya digunakan dalam investasi pribadi, tetapi juga dalam perencanaan bisnis. Dalam konteks bisnis, mereka memproyeksikan pertumbuhan pendapatan atau laba berdasarkan tingkat pengembalian tertentu dan menggunakan hasilnya untuk menentukan kebutuhan modal tambahan. Dengan cara ini, Rule of 72 membantu mereka mengidentifikasi kapan dan di mana harus berinvestasi ulang untuk memaksimalkan keuntungan. Teknologi keuangan memberikan akses kepada alat perhitungan otomatis yang memudahkan penggunaan Rule of 72 dalam berbagai skenario.
kalkulator investasi online, aplikasi manajemen keuangan, dan spreadsheet dengan formula bawaan membantu mereka mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan alat ini dengan prinsip Rule of 72, mereka dapat menyusun strategi keuangan yang terukur dan efisien. Kemudian cara orang Tionghoa mengelola kekayaan yang ke-8 adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi finansial. Teknologi finansial telah menjadi pilar utama dalam pengelolaan kekayaan modern, dan orang Tionghoa sangat cepat beradaptasi dengan tren ini. Mereka memanfaatkan berbagai platform untuk mengelola investasi, melakukan pembayaran, dan mengawasi arus kas. Aplikasi seperti Alipay, WeChat Pay, dan berbagai layanan berbasis blockchain mempermudah mereka untuk mengelola transaksi keuangan sehari-hari. Dalam investasi, mereka menggunakan platform robo-advisor untuk mendapatkan rekomendasi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil risiko mereka. Dengan teknologi ini, mereka dapat mengotomatisasi investasi di pasar saham, obligasi, atau reksadana, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi portofolio. Robo-advisor juga memberikan laporan kinerja yang komprehensif, membantu mereka memonitor pertumbuhan kekayaan secara real-time. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan keamanan keuangan mereka. Orang Tionghoa sering memanfaatkan layanan berbasis blockchain untuk transaksi yang lebih transparan dan terlindungi dari resiko penipuan. Mereka juga menggunakan aplikasi pemantauan kredit untuk melindungi identitas keuangan mereka dan menghindari kerugian akibat kebocoran data. Dalam bisnis, penggunaan teknologi keuangan mencakup sistem manajemen pembayaran otomatis, analitik keuangan berbasis AI, dan teknologi prediksi pasar. Dengan alat ini, mereka dapat memproyeksikan pendapatan, menganalisis tren pengeluaran, dan mengidentifikasi peluang investasi dengan akurasi tinggi. Teknologi ini memungkinkan mereka mengambil keputusan berdasarkan data, bukan asumsi. Kedepan, mereka terus berinvestasi dalam teknologi yang lebih canggih, seperti pembelajaran mesin atau machine learning dan big data. Dengan teknologi ini, mereka tidak hanya mengelola kekayaan mereka dengan lebih efektif, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan. Melalui optimalisasi teknologi keuangan, mereka membuktikan bahwa inovasi adalah kunci keberlanjutan kekayaan di era digital. Kemudian cara yang ke-9 adalah menjalankan sistem warisan yang terstruktur. Orang Tionghoa memiliki tradisi panjang dalam merencanakan warisan dengan sistem yang terstruktur untuk memastikan kesinambungan kekayaan lintas generasi. Salah satu teknis yang mereka gunakan adalah dengan membentuk trust fund, sebuah instrumen hukum yang dirancang untuk mengelola dan mendistribusikan aset sesuai keinginan pemiliknya. Trust fund memberikan perlindungan hukum terhadap aset, mengurangi resiko perselisihan keluarga, dan memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan hak mereka sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pembuatan trust fund biasanya melibatkan kerjasama dengan pengacara keuangan dan konsultan pajak. Mereka menyusun dokumen yang mencakup peraturan tentang bagaimana kekayaan akan dikelola dan didistribusikan, termasuk kondisi-kondisi khusus seperti usia penerima manfaat, kebutuhan pendidikan, atau kriteria lainnya. Trust fund juga memungkinkan pengelolaan aset secara profesional melalui trustee, yang bertindak sebagai pengelola independen untuk menghindari potensi konflik dalam keluarga. Selain trust fund, mereka juga menggunakan surat wasiat sebagai panduan hukum untuk pembagian aset. Dalam surat wasiat, mereka mencantumkan secara rinci siapa yang akan menerima bagian tertentu dari kekayaan mereka. Hal ini menghindari perpecahan keluarga yang sering terjadi akibat ketidakjelasan dalam pembagian warisan. Surat wasiat sering diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan situasi keuangan atau keluarga. Strategi lain yang sering digunakan adalah membentuk perusahaan keluarga untuk menyatukan aset-aset besar, seperti properti dan bisnis. Dengan pendekatan ini, kekayaan keluarga tetap berada dalam satu entitas hukum yang terstruktur,
sehingga lebih mudah dikelola dan dipertahankan. Pembagian keuntungan dari perusahaan keluarga biasanya diatur berdasarkan saham kepemilikan, memberikan kejelasan dalam distribusi pendapatan. Melalui pendekatan yang terencana dan teknikal ini, mereka tidak hanya menjaga kekayaan mereka tetap aman, tetapi juga menciptakan warisan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa kehilangan nilai. Kombinasi trust fund, surat wasiat, dan perusahaan keluarga adalah bukti bagaimana perencanaan yang matang dapat mempertahankan kekayaan lintas generasi. Kemudian cara orang Tionghoa mengelola kekayaan yang ke-10 adalah menghitung Internal Rate of Return atau IRR untuk keputusan investasi. IRR adalah alat analisis yang sering digunakan oleh orang Tionghoa untuk mengevaluasi kelayakan suatu investasi. IRR menunjukkan tingkat pengembalian tahunan rata-rata yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Semakin tinggi IRR dibandingkan dengan tingkat pengembalian minimum yang diinginkan, semakin layak investasi tersebut untuk dijalankan. Proses perhitungan IRR melibatkan analisis arus kas masuk dan keluar yang diharapkan dari investasi selama masa manfaatnya. Misalnya, dalam investasi properti, mereka memperhitungkan biaya pembelian awal, biaya renovasi, pendapatan sewa tahunan, dan nilai jual di masa depan. Perhitungan ini sering dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak keuangan atau spreadsheet seperti Microsoft Excel yang memiliki fungsi IRR bawaan untuk mempermudah analisis. Selain menghitung IRR, mereka juga membandingkannya dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC untuk menentukan apakah proyek tersebut layak berdasarkan biaya modal. Jika IRR lebih besar dari WACC, proyek tersebut dianggap menghasilkan nilai tambah. Pendekatan ini membantu mereka memprioritaskan proyek dengan potensi pengembalian tinggi. Dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih kompleks, mereka menggabungkan IRR dengan metode Net Present Value atau NPV. IRR memberikan gambaran tingkat pengembalian, sementara NPV menunjukkan nilai real keuntungan setelah mempertimbangkan waktu dan biaya modal. Kombinasi keduanya memberikan analisis yang lebih menyeluruh tentang kelayakan investasi. Pendekatan teknis ini memastikan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan intuisi dalam investasi, tetapi juga data yang akurat dan terukur. Dengan menghitung IRR, mereka dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi, sehingga memaksimalkan potensi pertumbuhan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Kemudian cara yang ke-11 adalah menerapkan prinsip FIFO atau First In, First Out dalam manajemen stok bisnis. Dalam bisnis, manajemen stok adalah aspek krusial yang menentukan efisiensi operasional dan profitabilitas. Orang Tionghoa sering menggunakan prinsip FIFO atau First In, First Out untuk mengelola stok mereka. Prinsip ini berarti barang yang pertama kali masuk ke gudang akan menjadi yang pertama kali dijual atau digunakan. Keunggulan utama dari pendekatan FIFO adalah meminimalkan resiko penyusutan nilai stok, terutama untuk produk yang memiliki masa kadaluarsa atau rentan terhadap penurunan kualitas. Sebagai contoh, dalam bisnis makanan, produk yang disimpan lebih lama cenderung memiliki resiko kerusakan lebih tinggi jika tidak dijual terlebih dahulu. Dengan FIFO, mereka memastikan bahwa barang-barang yang lebih lama tidak menumpuk di gudang. Implementasi FIFO biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen inventaris berbasis teknologi. Perangkat lunak modern memungkinkan mereka melacak setiap unit stok berdasarkan tanggal masuk dan memastikan rotasi yang sesuai. Sistem ini juga dapat memberikan peringatan jika stok tertentu mendekati tanggal kadaluarsa, sehingga membantu mereka mengambil tindakan preventif seperti diskon atau promosi khusus. Secara keuangan, FIFO juga memiliki dampak positif terhadap laporan keuangan. Dalam situasi inflasi, FIFO membantu menjaga biaya barang yang dijual tetap rendah. Karena barang yang lebih lama dengan harga pembelian lebih murah akan diakui terlebih dahulu. Hal ini dapat meningkatkan laba kotor dan menciptakan laporan keuangan yang lebih menarik bagi pemangku kepentingan.
Dengan penerapan yang konsisten, prinsip FIFO tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan keuntungan strategis dalam persaingan bisnis. Pendekatan ini membuktikan bahwa pengelolaan stok yang baik adalah salah satu pilar penting dalam mempertahankan dan mengembangkan kekayaan. Kemudian cara orang Tionghoa mengelola kekayaan yang ke-12 adalah menganalisis Return on Investment atau ROI pada properti. Properti adalah salah satu aset investasi favorit bagi orang Tionghoa karena sifatnya yang stabil dan potensi apresiasi jangka panjang. Untuk memastikan setiap investasi properti memberikan hasil yang optimal, mereka secara rutin menganalisis Return on Investment atau ROI. ROI adalah matriks yang digunakan untuk mengukur keuntungan dari investasi properti dalam persentase dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Perhitungan ROI dalam properti melibatkan pembagian laba bersih tahunan atau pendapatan sewa dikurangi biaya operasional dengan total biaya investasi atau harga pembelian properti ditambah biaya tambahan seperti renovasi dan pajak. Sebagai contoh, jika properti menghasilkan laba bersih tahunan sebesar 100 juta rupiah dari investasi 1 miliar rupiah, maka ROI-nya adalah 10%. Angka ini digunakan sebagai dasar untuk membandingkan properti tersebut dengan peluang investasi lainnya. Orang Tionghoa juga memperhatikan ROI yang dihasilkan dari pertumbuhan nilai properti. Mereka menghitung apresiasi harga properti dari waktu ke waktu dan memasukkan nilai tersebut ke dalam analisis ROI. Hal ini membantu mereka memahami apakah properti tersebut memberikan pertumbuhan nilai yang signifikan dibandingkan dengan biaya awal. Selain ROI langsung, mereka juga menggunakan konsep adjusted ROI yang mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan biaya pinjaman. Dalam situasi di mana inflasi tinggi atau suku bunga meningkat, adjusted ROI memberikan gambaran yang lebih realistis tentang profitabilitas investasi. Mereka sering menggunakan perangkat lunak keuangan atau bantuan konsultan properti untuk menghitung ROI dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Dengan pendekatan ini, mereka dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan strategis. Menganalisis ROI secara rutin memungkinkan mereka mengidentifikasi properti yang memiliki performa rendah dan menggantinya dengan aset yang lebih menguntungkan sehingga memastikan portofolio investasi properti mereka tetap optimal. Kemudian cara orang Tionghoa mengelola kekayaan yang ke-13 adalah melakukan hedging untuk melindungi aset dari fluktuasi pasar. Fluktuasi pasar adalah ancaman nyata bagi kekayaan, terutama bagi mereka yang memiliki portofolio investasi yang terdiversifikasi. Untuk melindungi nilai aset, orang Tionghoa sering menggunakan strategi hedging. Hedging adalah teknik keuangan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kerugian akibat perubahan harga pasar yang tidak terduga. Salah satu alat hedging yang sering digunakan adalah kontrak berjangka atau futures contract. Dalam investasi saham, mereka mungkin membeli opsi jual sebagai asuransi terhadap penurunan harga saham yang dimiliki. Misalnya, jika mereka memiliki saham senilai 1 miliar rupiah, mereka akan membeli opsi jual dengan harga eksekusi yang sedikit lebih rendah. Sehingga jika harga saham turun drastis, mereka tetap memiliki perlindungan nilai. Selain itu, mereka juga menggunakan hedging dalam investasi komoditas. Misalnya, seorang pengusaha yang memiliki bisnis berbasis bahan baku seperti minyak atau logam mulia dapat membeli kontrak berjangka untuk mengunci harga bahan baku tersebut. Strategi ini melindungi mereka dari fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis. Dalam investasi valuta asing atau forex, mereka menggunakan teknik hedging untuk melindungi aset dari perubahan nilai tukar. Mereka mungkin membuka posisi berlawanan di dua pasangan mata uang yang sama untuk mengimbangi resiko kerugian. Perusahaan ekspor-impor juga sering menggunakan hedging untuk memastikan pendapatan mereka tetap stabil meskipun nilai tukar mata uang berfluktuasi. Hedging adalah strategi kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar dan alat keuangan.
Orang Tionghoa biasanya bekerja sama dengan broker profesional atau konsultan keuangan untuk merancang strategi hedging yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pendekatan ini, mereka dapat melindungi kekayaan dari resiko eksternal tanpa mengorbankan potensi pertumbuhan jangka panjang. Kemudian cara yang ke-14 adalah membangun modal sosial melalui guangxi dengan strategi kolaborasi bisnis. Guangxi adalah konsep khas dalam budaya Tionghoa yang merujuk pada jaringan hubungan sosial yang didasarkan pada saling percaya dan saling menguntungkan. Dalam pengelolaan kekayaan, membangun modal sosial melalui guangxi seringkali dianggap sama pentingnya dengan strategi keuangan. Guangxi memungkinkan mereka mengakses peluang bisnis, modal, dan informasi yang tidak tersedia secara umum. Proses membangun guangxi dimulai dengan membangun hubungan yang mendalam dan berkelanjutan. Ini melibatkan upaya untuk memahami kebutuhan, nilai, dan tujuan mitra bisnis atau rekan kerja. Mereka sering menghabiskan waktu dalam pertemuan informal seperti makan malam atau acara sosial untuk memperkuat hubungan personal. Pendekatan ini menciptakan dasar kepercayaan yang kuat yang kemudian digunakan untuk mendukung kolaborasi bisnis. Strategi kolaborasi bisnis yang mereka lakukan melalui guangxi mencakup kemitraan strategis, investasi bersama, atau pertukaran sumber daya. Misalnya, dalam situasi di mana mereka membutuhkan akses ke pasar baru, mereka mungkin bekerja sama dengan mitra lokal yang memiliki jaringan guangxi yang luas. Hal ini mempercepat proses penetrasi pasar dan mengurangi resiko bisnis. Orang Tionghoa juga menggunakan guangxi untuk mendapatkan informasi berharga yang tidak tersedia secara umum. Informasi ini mencakup tren pasar, perubahan regulasi, atau peluang investasi baru. Dengan memiliki akses lebih awal ke informasi ini, mereka dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Melalui pengembangan guangxi yang kuat, mereka menciptakan modal sosial yang memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka. Guangxi bukan hanya alat untuk mencapai keuntungan jangka pendek, tetapi juga aset strategis yang membantu mereka mempertahankan kekayaan dalam jangka panjang. Kemudian cara orang Tionghoa mengelola kekayaan yang terakhir atau yang ke-15 adalah menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat dalam bisnis keluarga. Bisnis keluarga sering menjadi tulang punggung kekayaan bagi banyak keluarga Tionghoa. Untuk memastikan keberlangsungan bisnis, mereka secara rutin menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi posisi mereka di pasar dan mengidentifikasi langkah strategis yang diperlukan. Analisis SWOT adalah alat yang membantu mereka mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dari bisnis mereka. Kekuatan biasanya mencakup nilai-nilai keluarga, basis pelanggan yang loyal, atau kepemilikan aset strategis. Sebagai contoh, mereka mungkin memiliki reputasi baik yang telah dibangun selama puluhan tahun yang memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing baru. Kelemahan di sisi lain bisa berupa kurangnya inovasi teknologi atau ketergantungan yang berlebihan pada satu pasar tertentu. Peluang dianalisis berdasarkan tren pasar, perkembangan teknologi, atau perubahan regulasi. Misalnya, jika ada kenaikan permintaan terhadap produk ramah lingkungan, mereka dapat mengarahkan bisnis keluarga untuk memproduksi barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar ini. Ancaman mencakup persaingan yang meningkat, fluktuasi ekonomi, atau peraturan pemerintah yang lebih ketat. Proses analisis SWOT biasanya dilakukan dalam rapat keluarga atau dengan bantuan konsultan bisnis. Mereka membuat daftar untuk setiap elemen SWOT dan menggunakan informasi ini untuk menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan ini membantu mereka mempertahankan daya saing bisnis dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang terus berubah. Dengan menggunakan analisis SWOT secara konsisten, bisnis keluarga mereka dapat berkembang dengan lebih terencana dan terarah. Alat ini memberikan panduan strategis yang memungkinkan mereka mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman dengan lebih efektif.
Dengan menerapkan strategi-strategi teknikal ini, orang Tionghoa berhasil mengelola kekayaan mereka dengan cermat dan terukur. Mereka menggabungkan prinsip-prinsip keuangan yang kuat dengan budaya disiplin dan strategi bisnis yang adaptif, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Melalui perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi serta alat keuangan yang tepat, mereka dapat menjaga kestabilan dan pertumbuhan kekayaan meskipun dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Keberhasilan mereka juga tidak terlepas dari kemampuan untuk membangun jaringan sosial yang solid melalui guangxi, memperkuat hubungan dan kolaborasi yang saling menguntungkan. Dengan strategi seperti ini, mereka dapat mengakses peluang yang mungkin tidak tersedia bagi orang lain, serta meminimalkan resiko melalui diversifikasi dan hedging. Pada akhirnya, pengelolaan kekayaan yang terstruktur dan berbasis pada prinsip-prinsip ini memberikan contoh yang berharga bagi siapapun yang ingin mengelola finansial mereka dengan lebih bijaksana dan efektif. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.